Baik, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filipus Telambanua, NIM 247056002, mahasiswa program studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Pada tugas UTS ini, untuk mata kuliah Analisis Data Spasial Temporer, saya mengambil case dengan judul Analisis Data Spasial Temporer untuk kasus kebakaran hutan di berbagai provinsi Indonesia. Jadi judul saya ini dilatar belakangi oleh 4 paper yang nantinya akan saya rangkum apa kira-kira kelemahan atau riset sigapnya dan solusi yang akan saya coba tawarkan untuk menutupi kelemahan dari masing-masing paper ini. Nah, di sini paper pertama ada dari Dastor et al. Tahun 2004, kuartil 1, Active Fire Clustering dan Spatio-Temporal Dynamic Model for Forest Fire Management. Jadi metode yang diterapkan di sini DB-scan dan TAF untuk pengelompokan dan melacak titik api aktif dengan menggunakan dataset FIRS atau MODIS instrumen dari NASA. Nah, kelemahan yang saya temukan di sini akurasi rendah untuk kebakaran berskala kecil yang tersebar cepat. Kemudian radius parameter untuk klasterisasi DB-scan ini masih bersifat empiris, tidak kontinu. Kemudian tidak disesuaikan dengan kondisi lokal saat ini. Kelemahan lainnya, cakupan wilayahnya terbatas dan tidak dianalisis secara temporer sesuai dengan judul dari usulan tugas ini. Kemudian ada paper lain tentang algoritma cluster untuk mengorganize hotspots dari citra satelit. Nah, di sini menggunakan metode klasterisasi ST-DB-scan untuk pengelompokan hotspot berdasarkan ruang waktu dan arah propagasi api. Namun, kelemahannya di sini analisis terbatas pada hotspot titik tanpa pemetaan temporal yang secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian datasetnya juga sangat singkat atau durasi observasinya di bawah 3 bulan. Nah, pada usulan saya ini saya akan melakukan observasi dari tahun 2015 sampai tahun 2024 atau 15 tahun terakhir. Kemudian kelemahan lain tidak mempertimbangkan dinamika temporal jangka panjang, ya karena memang datanya di bawah 3 bulan. Selanjutnya ada penelitian dari Urvali et al. Tahun 2025 tentang spatio-temporal wildfire clustering dan intensity modeling using ST-DB-scan and Gaussian process regression. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu DB-scan, FRP, Gaussian process regresi untuk pemodelan intensitas dan durasi kebakaran. Namun kelemahannya di sini validasi spasial masih lokal dan data observasi terbatas. Jadi sama seperti penelitian di nomor 2 tadi. Nah, kemudian model fokus pada intensitas, ya karena memang metodenya menggunakan FRP. Jadi bukan dinamika temporal jangka panjang. Nah, kemudian paper yang terakhir adalah yang menjadi referensi saya. Ada dari Briones, Herrera, dan kawan-kawan dengan judul penelitian Near Real-Time Automated Early Mapping of the Perimeter of Large Forest Fire from the Aggregation of Fires and Modis Active Fires in Mexico. Jadi penelitian ini memang dilakukan khusus di negara Meksiko. Jadi agregasi titik aktifnya menggunakan instrumen FIRS dan MODIS untuk pemetaan perimeter kebakaran real time. Nah, walaupun demikian, kelemahan pada penelitian ini analisis spasialnya tanpa mempertimbangkan urutan waktu kejadian. Padahal secara temporal urutan waktu atau time series ini merupakan hal yang sangat
penting. Kemudian belum dilakukan analisis spasio-temporal berkelanjutan antara wilayah, ya karena memang belum mempertimbangkan urutan waktu kejadian. Jadi atas kelemahan riset SCAF dari keempat literatur yang saya pelajari ini, maka saya mengusulkan metode untuk menutupi kelemahan tersebut, menerapkan algoritma klasterisasi di Basecamp spasio-temporal dengan interval harian yang lebih presisi atau lebih halus, ya, karena secara daily dari tahun 2015 sampai 2024. Dan saya khusus melakukan klasterisasi kebakaran hutan di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian pendekatan ini memanfaatkan analisis spasio-temporal murni, ya, untuk mengekstraksi frekuensi, durasi, dan pergerakan kejadian kebakaran secara berkelanjutan dalam rentan waktu 1 dekade. Kemudian melalui integrasi dimensi ruang dan waktu, usulan saya ini mampu mengungkapkan pola temporal multi tahun. Kemudian kita bisa juga mendeteksi perubahan aktivitas kebakaran dari interval waktu ke waktu, serta kita bisa memperoleh insight bagaimana konsistensi dan waktu, menggambarkan konsistensi dan pola waktu tahunan yang mencerminkan dinamika kebakaran hutan di seluruh provinsi Indonesia atau secara nasional. Baik, langsung saja kita ke ArcGIS Pro. Nah, pada tugas UTS ini saya menggunakan data titik api yang diambil dari NASA satelit yang beralamat pada websitenya seperti ini, dari FIRMS, Fire Information for Resource Management System. Nah, di sini saya sudah melakukan request data dan sudah bisa di-download. Sedangkan source ini merupakan instrumen satelit yang digunakan untuk pengambilan citra secara berkala. Alternatif lain, saya juga bisa menggunakan data MODIS. MODIS ini merupakan instrumen satelit miliknya NASA untuk mengambil data titik api di seluruh negara atau secara global. Di sini tersedia data tahun 2000 sampai tahun 2024. Namun dalam kasus ini saya akan menggunakan data 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2014. Nah, setelah datanya selesai di-download, maka penampakannya akan seperti ini. Di sini ada data titik api dari pencitraan satelit MODIS atau instrumen MODIS di berbagai negara. Namun untuk kasus ini saya akan fokus di negara Indonesia, yang mana nanti ini akan di-overlay dengan areal PT Perkebunan Nusantara atau PAMKO. Nah, kemudian data ini perlu di-load ke ArcGIS Pro sehingga penampakannya kan seperti ini. Nah, secara default datanya dalam bentuk format CSV. Namun agar ini bisa di-overlay, maka saya perlu merubahnya menjadi XML file dengan cara seperti berikut. Ya, kemudian proses ini dilanjutkan sampai ke tahun 2024. Nah, setelah proses konversi data CSV ke XML file, maka penampakannya akan terlihat seperti ini. Tampak bahwa titik-titik api tersebut atau hotspot dari forest fire tersebut sudah muncul mengoverlay di peta seluruh provinsi Indonesia. Nah, kemudian karena data ini masih berdiri sendiri, yaitu secara tahunan, maka data ini harus perlu di pre-processing atau diolah lebih lanjut dengan cara mengappend atau menggabungkan ke dalam satu file, sehingga nantinya akan mudah dalam proses analisis temporal, time series, atau pemodelan dengan klasterisasi. Baik, setelah proses APM dilakukan, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses saya melakukan visualisasi untuk
untuk kebutuhan analisis data spasial temporer. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dataset atau atribut dari hasil EPM data MODIS tahunan. Di sini saya akan membuka atribut tabelnya dengan penjelasan sebagai berikut. Di sini ada call atribut latitude dan longitude yang menyatakan koordinat dari titik api ini atau hotspot. Kemudian di sini ada brightness. Brightness ini menjelaskan suhu kecerahan thermal hasil pengukuran sensor MODIS pada kanal inframerah menengah. Sedangkan scan ini merupakan jarak cakupan penginderaan melintang atau across track footprint sensor pada akuisisi. Nah, kemudian di sini ada track ya. Track ini merupakan jarak. Kemudian di sini ada track. Nah, track ini merupakan jarak cakupan penginderaan longitudinal atau along track footprint. Nah, di sini bersamaan atribut scan menggambarkan konfigurasi geometrik area observasi satelit. Nah, kemudian di sini ada akuisisi date-nya, yaitu tanggal dan bulan tahun sensor MODIS mengambil titik-titik api yang ada di peta. Lalu ada akuisisi time, ini menyatakan waktu perekaman dalam satuan UTC yang mencerminkan posisi orbit satelit saat deteksi. Ya, nantinya ini dapat dikonversi ke waktu lokal untuk sinkronisasi dengan data meteorologis. Lalu di sini ada satelit ya. Satelit ini merupakan wahana penginderaan, umumnya Terra atau Aqua. Nah, keduanya ini membawa instrumen MODIS dengan lintasan orbit yang berbeda. Nah, ada di sini instrumen ini merupakan jenis sensor penginderaan jauh yang digunakan. MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer berfungsi mendeteksi radiasi elektromagnetik dalam spektrum inframerah ya untuk identifikasi anomali panas. Selanjutnya di sini ada confidence. Nah, ini nantinya adalah atribut yang paling penting untuk menggambarkan tingkat kepercayaan hotspot. Jadi tingkat kepercayaan ini menggambarkan seberapa akurat titik api atau hotspot ini menggambarkan terjadinya kebakaran, dan biasanya berada di atas 80%. Nah, kemudian ada di sini version merupakan versi dari algoritma pemrosesan, misalnya collection 6T untuk memastikan konsistensi ilmiah antar periodik dan dataset. Antar periodik pada dataset. Nah, selanjutnya di sini ada Bright Churchworm. Ini merupakan atribut untuk suhu radiasi kanal yang digunakan sebagai baseline pembanding terhadap kanal. Kemudian di sini ada FRP. Nah, ini merupakan salah satu atribut yang penting juga selain atribut confidence. FRP atau Fire Radiative Power ini menunjukkan flux energi radiasi yang dilepaskan oleh api. Jadi ini berbanding lurus dengan intensitas kebakaran. Artinya semakin besar nilai FRP, berarti intensitas panas yang dikeluarkan hotspot itu semakin besar. Nah, satuannya ini dalam megawatt. Nah, nantinya dalam visualisasi saya menggabungkan atribut confidence di atas 80% dan nilai FRP minimum 2 poin secara visual spasial ya, dan nilai maksimum 12 poin. Seperti yang bisa kita lihat pada settingan simbologi saya seperti ini. Nah, di sini nilai confidence saya men-setting warnanya ya. Artinya jika nilainya di range 80 sampai 100 itu menggambarkan nilai yang sangat merah pekat. Artinya tingkat confidence-nya sangat tinggi sekali. Sedangkan hotspots di bawah atau sama dengan 63 ke bawah
itu nanti akan kita abaikan karena masih meragukan tingkat kepercayaan dari titik kebakaran hutan tersebut. Nah, kemudian pada very simbology by attribute untuk sites FRP-nya tadi saya men-setting representasinya 2 sampai 12, nilai minimum 2 poin sampai 12 poin. Artinya semakin dengan skala ya, dengan representasi skala 2,3 sampai 462,1. Artinya semakin besar nilai FRP-nya, maka intensitas panas yang dikeluarkan oleh titik kebakaran hutan tersebut semakin besar. Jadi gabungan antara atribut confidence dan FRP akan merepresentasikan tingkat keyakinan dari titik api tersebut. Nah, kemudian di sini saya melakukan definition query hanya menampilkan hotspots di atas 80 atau FRP di range di atas 80 poin. Karena jika ini dihilangkan, maka visualisasinya akan sulit untuk dilakukan analisis karena semua data hotspots akan ditampilkan. Maka saya mengaplikasikan nilai definition query-nya dengan nilai confidence di atas 80 dan nilai FRP-nya di atas 8 poin. Seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya setelah simbologi confidence dan FRP dilakukan, saya menambahkan dimensi waktu yang merupakan inti dari analisis temporal. Nah, di sini saya memilih settingan time. Nah, di sini saya memilih field acquisition date-nya, yang mana time-nya sesuai dengan dataset, yaitu 10 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Kemudian di sini saya melakukan settingan secara daily karena memang akuisisinya secara harian oleh instrumen modis tersebut. Lalu time zone-nya saya menyesuaikan dengan time zone di Indonesia. Kemudian saya okekan. Maka secara visual di sini tampak sudah ada tertambah nilai waktu pada tool slide bar seperti ini. Jika ini kita play, maka di peta kita akan bisa melihat perubahan titik api atau hotspot berdasarkan time series yang telah kita setting. Jadi sekilas kita memperoleh insight bahwa di interval tanggal 1 2013 sampai bulan 3 tahun 2015 titik hotspot kebakaran hutan berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan konfigurasi interval waktunya, misalnya 1 tahun terakhir. Ya, misalnya kita anggap mulai dari tanggal 2 bulan 1 sampai tanggal 30 bulan 12 tahun 2024, kita memperoleh insight dari analisis temporal ini, titik kebakaran hutan ya atau hotspot didominasi di Provinsi Kalimantan. Di sini tampak bahwa nilai confidence-nya yang berkorelasi dengan tingginya nilai FRP-nya berada di paling banyak itu berada di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti ini. Nah, kemudian diikuti di Provinsi Sumatera. Nah, di sini paling padat nilai hotspotnya di 1 tahun terakhir itu ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai yang linear ya, dengan nilai confidence dan FRP
yang cukup besar seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Jika kita adjust mundur ke tahun sebelumnya, di sini memang kita melihat data hotspot itu selalu paling besar itu di daerah provinsi Kalimantan ya, dan Sumatera, karena memang di sini paling banyak nih luas hutannya. Insect ini nantinya akan sangat berguna untuk di overlay ke outfit atau objek vital seperti pertambangan, kelapa sawit, ya, dan aset-aset objek vital nasional lainnya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi agar tidak terjadinya kerusakan akibat dari kebakaran hutan tersebut. Jadi untuk proses selanjutnya saya akan melakukan klasterisasi dari titik hotspot ini untuk mengidentifikasi kira-kira di daerah atau provinsi mana tingkat terjadinya atau tingkat kepadatan dari titik kebakaran hutan tersebut. Nah, pada ArcGIS Pro saya sudah melakukan konfigurasi dengan menggunakan pemodelan dbSCAN. Dengan settingan seperti ini, saya memilih input point feature-nya dari datasets yang belum tercluster ini. Kemudian dengan output adalah nama file ini dengan label tambahan density based clustering. Nah, di sini saya memilih clustering metodenya dbSCAN, lalu minimum feature per clusternya adalah 10, artinya dalam satu cluster terdiri dari 10 titik hotspot. Dan search distance-nya saya men-setting menjadi 25.000 meter atau 25 kilo. Lalu time field-nya saya memilih acquisition date dengan interval monthly seperti ini. Kemudian parameter lainnya pada environment saya merubah output coordinate system dari CGS ke sistem UTM dengan pilihan DGN 1995 UTM Zone 49S. Lalu variable faktor ini saya kosongkan. Lalu setelah saya mengklik tombol RAM, maka proses pembuatan layer baru yang sudah tercluster dengan model dbSCAN akan terbentuk menjadi seperti layar ini. Nah, pada peta ini sudah tampak dengan jelas hasil cluster hotspots menggunakan pemodelan dbSCAN. Kemudian dengan cara yang sama saya menambahkan property times untuk kebutuhan analisis temporal. Nah, sekilas di sini pada interval dari tahun 2007 sampai 2015 kita bisa menyimpulkan atau memperoleh insight bahwa titik kebakaran hutan didominasi pada hutan-hutan yang ada di Provinsi Sumatera. Nah, kemudian interval waktunya juga bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Misalnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 atau 4 tahun terakhir seperti ini. Nah, di sini kita memperoleh insights bahwa cluster hotspot atau tingkat kepadatan kebakaran hutan didominasi di Provinsi Kalimantan, tepatnya berada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini kita bisa melihat hotspotnya sangat padat di sini dengan nilai confidence yang sangat tinggi. Sedangkan yang paling rendah kita bisa melihat berada di Provinsi Papua, ya, karena memang kondisi hutannya yang sangat minim di sana atau di Irian Jaya. Nah, kemudian yang kedua yang lebih heterogen berada di Provinsi Sumatera untuk time interval 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024, yang mana yang paling berpotensi untuk tingkat kebakaran hutan berada di Provinsi Sumatera Selatan atau di daerah Palembang dan Bandar Lampung seperti ini.
Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS pada mata kuliah analisis data spasial temporer. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau kekurangan dalam video ini. Selamat malam dan terima kasih.